Well, hello. Finally, yang terakhir Gemini ya. Halo, gimana kabar kalian? Gimana awal Juli ini? Semoga videoku ini jadi pelengkap yang baik untuk melanjutkan. Iya bener ya, untuk melanjutkan bulan Juli. Sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @exatarot. Ada di description box di bawah. Kita mulai ya, generalnya Gemini. Pertama kita ada time to go. Gemini, sepertinya memang ada sesuatu yang harus kamu relakan segera ya. Aku rasa ini sesuatu yang udah kamu pikirkan cukup lama dan cukup matang. Tapi memang kamu punya alasan untuk bertahan gitu loh. Entah bertahan dengan rasa bersalahnya kah, atau bertahan dengan rasa sakitnya biar kamu sadar kamu pernah buat kesalahan kah, atau kayak semacam kamu bertahan karena ilusi juga gitu loh. Misalnya kamu memilih untuk memberikan kesempatan sama entah mantan kamu atau ya pacar kamu, padahal kamu tahu itu toxic misalnya. Itu tuh kamu kayak bertahan sama ilusi kamu gitu loh. Kayak ilusi di sini artinya kayak potensinya. Oh, dia bisa kok begini kalau aku begitu. Oh, dia bisa kok membaik kalau misalnya aku lebih perhatian, kayak gitu loh. Ngerti kan? Nah, di awal bulan Juli ini sepertinya kamu makin mantap untuk sadar, memutuskan bahwa ya memang udah selesai gitu loh. Saatnya pergi, lanjut lagi ke chapter berikutnya, semacam itu. Kurasa ini terlalu deket deh kameranya. Sorry. Yep. Gitu loh. Gemini. Coba kita lengkapin dulu ya pakai tarotnya. Aku tumben banget pakai ini kan, lengan panjang. Soalnya dingin banget, gila. Hujan. Hujan 3 hari belakangan, terus panjang banget periodenya gitu. Aduh, dingin banget sumpah. Nggak pakai AC pun dingin. Oke. Kita lihat ke time to go-nya ya. Di sini ada King of Cups, lalu Wizard of Awareness-nya kita punya King of Wands. Nah, ini lucu nih, kamu kayak berjibaku dengan sangat tipikal Gemini ya. Di sini ada King of Cups, ada King of Wands, lalu ada Seven of Pentacles. Jadi alasan kamu untuk pergi, finally sadar adalah, aduh enak banget, adalah karena entah mengapa kamu jadi lebih sensitif juga sih. Lebih sensitif, dan mungkin karena dapat dukungan dari teman-teman kamu yang juga peduli sama perasaan kamu gitu ya. Ada seorang yang merangkul kamu dan mengajak kamu untuk udah yuk, ini saatnya lo untuk bahagia juga. Apalagi melihat misalnya masa lalu kamu yang udah bahagia juga finally. Entah karena kamu tinggalin atau karena kamu diputusin atau ya apapun alasannya ya. Kamu jadi lebih bisa merangkul lagi diri kamu untuk kayak ya udah sadari bahwa memang itu menyedihkan dan mungkin kamu kangen juga sama dia. Mungkin kamu takut perasaan suka atau perasaan dia ini bisa barang, bisa orang ya. Dia sebagai sesuatu yang penting hilang tuh. Oke, aku ulangin lagi, ngomongnya rada berantakan. Jadi kayak kamu tuh ada rasa takut bahwa perasaan bahwa dia sempat jadi seseorang atau sesuatu yang penting itu hilang gitu loh. Takut beneran move on, takut beneran lupa dengan itu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, walaupun kamu move on, aku rasa kamu gak akan pernah lupa sama orang ini sih, atau sama si hal ini. Yang membedakan adalah kali ini kamu ya bisa menerima keadaan dan merangkul rasa sedihnya dan rasa kehilangannya juga gitu loh. Entah dengan penyesalan atau bagaimana ya. Intinya di awal bulan Juli ini kamu akan sadar bahwa ya udah, sadari perasaannya, sedihnya, tapi ya kamu harus tetap berjalan gitu loh. Nah, itu kan, jadi kayak di awal bulan tuh kamu berjibaku dengan perasaan kamu. Sedangkan di pertengahan bulan ini, kamu tuh kayak memaksakan diri kamu untuk jadi dewasa gitu loh dengan kata Wizard of Awareness. Entah karena itu adalah
inspirasi kamu, aspirasi kamu untuk menjadi sosok yang seperti itu. Mungkin kamu memaksakan bahwa ya ampun, masa gue nggak gede-gede, masa gue nggak dewasa-dewasa, dan jadinya tuh kamu memaksakan untuk langsung action gitu loh. Maksudku gini, kan di awal bulan kamu kayak merasa-rasa ya, dirasa-rasain banget perasaannya gimana. Ini belum selesai grieving, belum selesai bersedih, belum selesai merasa-rasa nih, di pertengahan bulan kamu maksa diri kamu untuk langsung action gitu loh. Entah dengan merasa, oh ya gue udah ngerti kok orang-orang seperti apa sih yang penting buat gue, hal apa yang penting buat gue, oh gue udah ngerti kok gue harus ngapain untuk memperbaiki diri. Dan itu tuh kayak kamu langsung maksa di pertengahan bulan langsung ya udah, sok-sok bahagia lagi, sok-sok sibuk lagi. Terus kalau misalnya kami ingin menunjukkan bahwa kamu udah move on, terus kamu kayak maksa untuk aktif lagi cari pasangan baru di sana, padahal belum benar-benar kamu kuasai sih perasaan kamu. Nah, ini yang perlu dihindari sih Gemini. Jangan sampai kamu malah membuka luka baru buat orang lain, dan bahkan bisa banget kamu yang terjebak lagi. Jadi kayak vicious cycle ya, kan jadi kayak apa sih cycle tuh bahasa Indonesia? Lingkaran setan yang nggak selesai gitu loh. Tapi kalau seandainya memang kamu bisa mengontrol perasaan dan boundaries kamu juga, dan ego kamu juga terutama, ya nggak apa-apa kamu menyibukkan diri sih. Seru ya di sini tuh. Oke, sedangkan nanti di akhir bulan, di sini ada kartu flexibility dan Seven of Coins. Ini kayaknya udah beda sih energinya ya. Jadi di sini tuh ini rada nyambung sama ini. Jadi kan ini ngomong tentang perasaan secara umum ya, energi kamu. Tapi bisa juga menambah informasi bahwa mungkin kamu akan ada di posisi di mana kamu tuh yang ngayomin orang, kamu yang mimpin orang di sini, dan ini berlangsung sampai akhir bulan. Ya kan, di sini ada si macan ini nih, kayak tanggung jawab besar tuh menunggu di akhir bulan. Dan kamu lumayan rada takut sih apakah bisa atau enggak, apakah ini sesuai sama portfolio yang kamu susun selama ini, sama pengalaman kamu selama ini, dan apakah ini sesuai sama kesabaran yang kamu lakukan, yang kamu tanam sama diri kamu gitu. Jadi kayak rada-rada nggak percaya bahwa apa yang kamu usahakan itu ternyata membuahkan hasil. Nah, seandainya kamu sudah siap ya, aku rasa dengan kartu flexibility ini kamu diminta untuk lebih fleksibel juga sih. Jadi pemimpin yang bisa mendengarkan ya. Jadi kayak nggak harus selalu memimpin di depan, tapi bisa mendampingi di samping dan bisa dorong dari belakang. Nah, kalau untuk dari, kamu dapat banyak ya. Oke, it's okay. Yang pertama ada Tiger. Oh my God, kamu dapat 2 kartu. Singa ya. Mungkin salah satu konfirmasi simbol ya. Kalau misalnya selama bulan Juli ini kamu ngeliat macan sih, mungkin itu jadi semacam konfirmasi buat kamu untuk terus maju ke depan dan ambil resiko. Karena di sini dia bilang, ambillah kesempatan ini, walaupun kayaknya beresiko, tapi ini penting banget untuk kemajuan kamu ya, dan kamu memang berhak untuk dapetin itu juga. Lalu ada bulan Mei, jadi mungkin ini ada sangkut pautnya dengan bulan Mei tahun ini, atau Mei tahun depan, atau secara umum dengan bulan Mei ya mungkin nih. Mengingatkan kamu akan kejadian bulan Mei, atau dengan seseorang yang lahir di bulan Mei. Terus kita dapat wrath, sorrow over loss, ini sih ya, mungkin perasaan sedih yang tadi aku bilang tuh, karena kehilangan. Lalu ada claw, be careful, do not take risk. Ini rada-rada kebalikan ya. Jadi kalau di sini kan bilang hati-hati jangan ambil resiko, aku rasa untuk yang tengah. Karena tadi itu loh, kamu belum siap dengan perasaanmu, tapi kamu udah kayak sok-sok bisa untuk go out there, put yourself out there, untuk mencari sesuatu yang baru, tapi sebagai pelarian gitu. Nah, tapi kalau Tiger ini di akhir bulan ya. Di akhir bulan terutama, berhubungan sama kerjaan terutama. Lalu kita dapat bulan September juga. Ya, jadi mungkin ada kaitan lagi seperti yang tadi aku bilang, kayak bulan Mei, antara September tahun lalu, September tahun depan, atau dengan September ada sesuatu yang penting, atau kamu berhubungan sama orang yang lahir di bulan September. Lalu yang terakhir kita dapat pin, new job or career. Yes, ini ya di akhir bulan kayaknya akan ada karir baru atau kerjaan baru di akhir bulan gitu. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ke percintaan kalian Gemini. Ini kayaknya baru bahas general aja udah panjang banget ya.
jatuh. Nggak bisa lihat lagi udah berapa menit. Anyway, kita ke percintaan kalian, Gemini. Kita percintaan kalian ya. Di bulan Juli kita punya Breathe. Ini kamu rada-rada panik sih di awal ya. Rada-rada, ini nyambung sama bacaan general tadi. Rada-rada pusing, berusaha untuk tenang, tapi sebenarnya di balik pikiran kamu atau pikiran kamu yang terdalam itu kamu bener-bener pusing sih. Bener-bener pusing, bener-bener galau. Tapi dari luar setidaknya tidak terlalu mempengaruhi karir kamu atau kehidupan personal kamu secara umum ya. Jadi orang tuh ngeliatnya kamu baik-baik aja. Gitu nih dengan kartu Breathe. Kamu berusaha untuk kayak tarik nafas, kendalikan emosi, kendalikan diri, sadari bahwa yang sudah pergi baiknya pergi saja. Lumayan berasa sih kamu ada rasa menyesalnya ya. Banyak penyesalannya juga di sini. Tapi kamu berusaha untuk melogikakan semuanya bahwa itu yang terbaik, bahwa ini itulah, padahal sebenarnya perasaan kamu yang perlu diperhatikan di sini gitu. Dan kayak kamu tuh pengen segera get over it gitu. Kamu pengen segera udahlah diselesain aja, nggak usah bertele-tele. Padahal hati kamu juga butuh untuk memproses itu kan. Bahkan sampai pertengahan bulan juga nih kamu tuh never ending story, lalu ada Four of Cups dan The Star. Kayak ini tuh maknanya sama semua loh nih, never ending story, terus ada Unfinished Symphony. Kayak bahkan sampai akhir bulan kamu percintaannya ya banyak berhubungan sama sesuatu yang belum selesai dari masa lalu. Bahkan ketika tadi di general reading di awal bulan dibilangnya untuk udah saatnya move on, saatnya pergi. Tapi ternyata kalau kita breakdown lebih jauh di percintaan kalian, aduh ternyata kalian belum move on, ini kayak gak selesai-selesai gitu loh. Never ending story, gak beres-beres. Kayak kamu tuh berhadapan dengan diri kamu yang menyebalkan itu. Aduh, somehow kamu tuh kayak benci sama situasi dan diri kamu sendiri juga ya. Kamu ngerasa kenapa gak bisa selesai, kenapa gak bisa beres gitu. Mau kamu sudahi juga, ternyata deep down dalam hati kamu ada tempatnya. Kayak nih disimpan di lemari nih, lemari hati kamu nih. Kayak gak bisa dibuang gitu loh. Aduh dingin ya. Ditambah dengan kartu The Star, kayak ada impian yang belum sempat terjadi gitu loh. Sempat ada omongan apa gitu kan. Terus udah keburu putus, mungkin udah keburu bubar atau gimana. Atau keburu karena ada kerjaan terus jadi berjarak. Pokoknya kayak ada sesuatu yang bikin kamu menyesali keadaan gitu loh. Sorry ya, gila ini aku meler banget. Jadi semacam menyayangkan gitu. Kamu gak tahu apa yang kamu tunggu sih. Apa yang nyebabin kamu sampai segitunya sih? Kayaknya rasa penyesalan kamu deh. Kamu belum bisa ikhlas juga sama diri kamu sendiri yang pada saat itu buat keputusan itu ya. Aduh, bahkan sampai akhir tahun lagi, akhir bulan. Ada yang belum beres dari masa lalu tuh muncul lagi. Entah orang dari masa lalu itu memang muncul atau pikiran mengenai hal tersebutlah yang masih muncul. Dengan kartu Nine of Wands, ini tandanya itu kamu kayak dengan sengaja mempertahankan si situasi tersebut atau si perasaan itu. Kayak susah banget gitu loh. Atau nih orang sih yang masih, maksudku lawan main kamu ya, kayak masih megang dan gak bisa ngelepasin kamu juga. Tapi kayaknya banyaknya dari kamu ya. Gemini. Di sini ada communicate, expressing feelings, messages, news. Aku rasa kalau misalnya memang kamu masih ada urusan yang belum selesai sama nih orang, udah deh, keluarin aja semuanya. Terkadang yang bikin kamu gak bisa move on tuh bukan rasa cinta kamu, tapi bisa aja kamu belum ada penutupnya atau belum ada closure-nya di sini gitu. Ada hal yang disampaikan tapi gak benar-benar pernah disampaikan dan akhirnya gak gantung, terus ya ketahan aja gitu loh, gak enak kan, kentang banget. Dan itu bisa jadi sumber penyakit juga buat kamu. Make believe, imaginary. Nah ini nyambung sama kartu false tadi. Ada keinginan yang besar yang bikin kamu happy pada saat itu, tapi memang ternyata gak jadi. Dan
apa ya, iya ada penyesalan karena itu belum pernah terwujud gitu loh. Dan merasa bahwa aku takutnya ini kayak semacam self sabotage ya, sabotase diri sendiri gitu loh. Hanya karena kebetulan sama nih orang belum berhasil, aku tuh nggak mau bikin kamu jadi pesimis mengenai punya mimpi besar atau punya rencana besar sama pasangan kamu di hubungan selanjutnya atau dengan hubungan kamu sekarang. Aku tuh ngerasa misal kamu udah punya pasangan ya, kamu tuh tidak bisa mengkomunikasikan gitu loh, kayak dipendam. Nggak tahu kenapa kamu memendam ini, mungkin karena nggak mau terlalu pusing ya, ada kerjaan lain juga mungkin tuh. Terus mungkin pasangan kamu pernah mengecewakan rencana kalian, atau kamu juga pernah mengecewakan, terus dari situ gara-gara hal tersebut kamu ngerasa bahwa oh mungkin aku nggak pantas untuk punya rencana besar seperti ini, mungkin nanti kejadiannya adalah gini lagi, gagal lagi, gitu loh aku ngerasanya tuh. Ini sebenarnya hal yang bikin kamu nggak bisa ikhlas, nggak bisa maju adalah karena ego kamu juga sih. Coba untuk bisa lebih ikhlas, legowo gitu ya. Bahkan untuk mungkin kesalahan pasangan kamu atau terutama diri kamu sendiri sih Gemini. Berat deh di situ, di percintaannya. Oke, kita ke karir dan keuangan ya Gemini. Karir dan keuangan kamu. Untuk bulan Juli kita punya, tapi kebalikannya, karir kamu terang banget. The Sun. Wah gila, kenceng duitnya. The Sun, woman holding a coin. Tapi ada walking away. Kayaknya udah rada enak, terus kamu tinggalin juga sih ini. Di sini kita punya Nine of Cups. Lalu kita ada, wah gila, Queen of Pentacles 2 kali, duit kau banyak banget. Dan ada Two of Cups. Gila loh, kalau kerjaan gak usah ribet sih ini dari awal bulan ya. Nih ada The Sun, woman holding a coin. Jadi dari awal bulan ada kesempatan yang datang ke kamu. Kamu gak usah nyari, tahu-tahu ada yang datang dan itu cerah banget. Entah datang dari pemerintah atau datang dari orang-orang yang punya posisi tinggi, punya otoritas, atau seseorang yang memang bisa dengan jelas dan menjamin keberlangsungan kerjaan kamu atau keuangan kamu gitu loh. Dan memang ini terbukti karena di pertengahan bulan ini 2 combo, artinya Queen of Coins, Queen of Pentacles. Uang kamu tuh banyak banget di pertengahan bulan. Kayak kamu megang tuh banyak, kayak mantap gitu loh pegangan uang kamu tuh. Dan menariknya, ya ini juga mungkin ada kenaikan posisi ya di sini nih. Atau kamu berhubungan sama orang, atau petinggi sih, terutama perempuan ya. Bos-bos kamu perempuan atau orang pentingnya perempuan gitu. Dan menariknya adalah dengan kombinasi seperti ini nih, itu membuat kamu berpikir di akhir bulan untuk pensiun dini, untuk resign dini, karena kamu ngerasa duit udah cukup. Jadi kayak udah cukup lah pengalamannya, atau dengan uang yang ada ini kamu memilih untuk resign dan buat bisnis baru nih. Bisa juga, atau memilih untuk fokus sama keluarga. Bisa juga sih. Tapi kalau kita mau fokus sama kerjaannya secara utuh, aku rasa setelah kamu mendapatkan uang sebanyak ini, ya udah jelas banget uang kamu banyak, terus kamu memilih untuk resign ya karena ada deal sama perusahaan baru, ya atau pengen buka bisnis sendiri atau kerjasama dengan teman yang memang punya hubungan yang baik lah sama kamu ya. Ada freedom, iya kamu ingin merasakan kebebasan juga, kebebasan finansial juga, kebebasan dari menjadi budak korporat gitu loh. Kamu merindukan rasa bebas di mana kamu bisa bangun jam berapapun, tidur jam berapapun, dan gak ada yang menghakimi kamu akan itu gitu. Dan dengan kata communication di sini kayaknya selama bulan Juli ini mudah sekali untuk kamu mengkomunikasikan berhubung sama kerjaan ya. Kalau percintaan beda cerita tadi yang aku baca. Mudah sekali kamu untuk komunikasi sama orang ini A, B, C, D sampai Z dari berbagai kasta, kalangan, level gitu ya. Sibuk sih kamu komunikasi kesana kemari ya, sehingga bisa ada di posisi ini gitu. Terutama untuk reward sesi kamu
Atau bisa juga artinya kabur cuti gitu sih, kayak nggak sabar untuk dapetin itu di akhir bulan ya. Untuk liburan sama pacar, atau sekedar bertemu sama orang-orang yang sejiwa, sevisi semisi, sehingga bisa bantu kamu untuk punya apa ya, untuk berdiskusi merencanakan masa depan yang mungkin akan kalian bangun bareng-bareng gitu. Oke, ini kalau kerjaan nggak banyak karena jelas banget kamu nih clear as crystal, as clear as the blue sky. Cuy, seru banget. Aku seneng banget bacanya. Selancar ini ya kamu. Gila sih untuk kerjaannya. Nah, untuk percintaan sih, advice atau nasihat buat kamu. Di sini kita punya don't let your, nah kan tadi ku bahas apa juga. Jangan biarkan masa lalu kamu menghadang kamu ya untuk menuju masa depan yang lebih baik, say. Apa ya judul buat ini ya? Sebenarnya orang tuh lebih suka dengerin berita baik ya. Mendingan kita bahasnya itu apa sih? Mendingan kita bikin judul yang apa sih, yang ngasih tahu tentang kebaikannya kalian, atau mendingan pesan pentingnya aja yang perlu dijadiin judul. Kadang tuh aku bingung tahu untuk nulis judul tuh, mendingan yang bagus-bagusnya aja atau kayak di peringatannya atau gimana. Ntar deh aku pikirin. Anyway, kita lanjut dulu ya. Advice buat kamu, di sini ada growth ya. I want to expand my consciousness and my awareness. Jadi emang temanya tuh juga tentang pertumbuhan sih. Makanya untuk bisa tumbuh ini, kamu harus bisa melepaskan sih masa lalu tadi, Gemini. Ya nggak sih? Biar kamu juga lebih sadar dan lebih aware ya sebenarnya temanya juga. Terus ini jarang-jarang loh keluar di kartu. Ada action dan ini naik ke atas ya. Ini ngomong tentang pertumbuhan juga. Di sini ada baby steps are still steps and they are better than standing still. Bahkan langkah bayi kecil-kecil aja itu tetap sebuah langkah ya. Dan itu lebih baik daripada kamu stuck di satu tempat. Nah ini kenceng banget pesannya ke ini ya. Maju ke depan, move on. Nah sedangkan untuk, nah kan karirnya lihat, kolaborasi ini nyambung sama kartu Two of Cups tadi tuh. Kamu ketika bekerja sama-sama seseorang dengan goal yang sama, ini akan bikin kamu lebih kuat secara power juga ya. Karena ada aja seseorang yang ingin melakukan bisnis sama kamu. Terus dari percintaannya kita punya past life relationship, ampun lah kenceng banget ini, masa lalunya kenceng banget ya. Gemini masih dihantui masa lalu ya. Banget sih. Antara emang balik lagi tuh si orang masa lalunya, atau kamu yang masih belum bisa lepas dari dia. Ya atau dengan perasaan dan kejadiannya sih, gak harus ke orangnya ya. Ke pertanyaan reflektifnya kita dapat, anjay, gila cuy, 2 kali kamu dapat kartu growth ya. Tuh, pertemuan itu membutuhkan kamu yang keluar dari zona nyaman kamu. Walaupun sakit, tapi itu bisa bikin kamu mendapatkan pengalaman dan kebijaksanaan. Aku jarang banget dapat 2 kartu ini. Berarti ini saatnya kamu untuk tumbuh, Gemini. Penting banget, jangan, aku harap orang yang berzodiak Gemini nggak ngelewatin video aku ini ya. Ini karena penting banget untuk pertumbuhan kalian. Gemini, ini penting banget untuk ditonton, jangan di skip ya. Yang lama ini mesti ditinggalkan supaya kamu bisa menumbuhkan hal yang baru gitu. Dan seperti biasa kita tutup dengan ini ya. Nih, pesan dari semesta, aku mau ngambil 3 aja. 1, 2, 3. Yang pertama kita ada make time for yourself. Di bulan Juli ini jangan sampai lupa untuk ini ya, buat waktu untuk diri kamu sendiri. Lalu juga it's not all in your head. Jadi
Kadang tuh kamu pikir kamu halu, tapi sebenarnya nggak halu juga ya. Apalagi impian kamu mengenai A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu. Bisa kok direalisasikan. Lalu yang selanjutnya ada, nah ini afirmasi ya, say this. I'm thankful that my mere presence has influence. My life matters, my work matters, and I'm needed in this world. Kayak ini mantranya adalah, saya bersyukur atas kehadiran saya yang punya pengaruh di dunia ini. Kehidupan saya itu penting, kerjaan saya penting, dan saya dibutuhkan gitu. Karena kadang kamu suka ngerasa nggak dibutuhkan dan nggak cukup baik gitu loh. Kadang tuh kamu tuh imposter syndrome-nya ada ya Gemini ya. Emang temanya tentang pertumbuhan sih. Aku tahu deh, kayak judulnya adalah penting, jangan di skip ini. Gemini, penting banget, pesan penting bulan Juli ini ya. Okay, I think that's all from me. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Bantu aku untuk grow this channel. Pengen banget segera 100.000 subscribers ya. Pengen juga watchersnya banyak, asli. Bikin aku semangat biar terus buat video sering-sering tiap hari ada gitu kan, seru tuh. Jadi guidance buat kalian kan. Kayak kalian seneng deh kalau ada video tiap hari gitu. Terus apa lagi ya, kalau kalian pengen personal reading atau konsultasi pribadi bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextatarot. I think that's all from me ya. Yeah, I think that's all from me. Okay, thank you for letting me rest for you. See you in the next videos. Bye Gemini, stay safe, love you, dadah.